Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengar firman atau saya berbagi, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia dan anugerah-Mu yang luar biasa yang kami alami dari waktu ke waktu sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada kesempatan ini. Tuhan, berikan kami selalu kerinduan untuk menikmati hadirat Allah melalui kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah penuntun jalan hidup kami untuk ke depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengar dan berbagi firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan saya memberikan tema atau judul renungan kita adalah jangan pernah ragu. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, saat permasalahan atau sakit penyakit, krisis keuangan, dan sebagainya datang menghantui hidup kita, rasa takut dan khawatir seringkali timbul mencemari pikiran kita, sehingga iman kita menjadi lemah. Dan juga bertanya-tanya, apakah ada Tuhan? Ataukah juga kita mulai berkata, kenapa Tuhan biarkan dan tinggalkan? Nah, saudara-saudara, kita mulai berpikir masalah yang kita alami terlalu berat dan tidak ada harapan lagi. Padahal Tuhan berjanji bahwa masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-23 ayat 18. Setiap manusia selalu berharap hidupnya baik-baik saja, mulus tanpa hambatan atau rintangan sedikit pun. Padahal untuk mendapatkan janji Tuhan perlu proses. Ya. Seperti dialami oleh Yosua saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menggantikan Musa. Saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menggantikan Musa, itu tidak mudah. Tantangannya sangat berat karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar, tengkuk, bebal. Ya. Tegar, tengkuk, bebal, egois, penuh dengan persungutan. Itulah sebabnya Tuhan berpesan pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan ini disampaikan sampai 4 kali. Artinya untuk bisa meraih janji Tuhan, kita perlu perhatikan pesan atau perintahnya. Karena suatu saat nanti kita akan menghadapi musuh. Musuh berbicara tentang sakit penyakit, krisis keuangan, atau masalah-masalah lain. Tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, di dalam ayat 5 bagian C dari Yosua pasal 1. Ia akan selalu menyertai dan menolong kita saat kita membutuhkan, seperti pengakuan Daud di dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa janji Tuhan belum terrealisasi dalam hidup kita? Masalahnya adalah kita mulai lemah, kita mulai ragu, kita mulai bertanya-tanya, dan tidak sabar menanti janjinya digenapi. Padahal Tuhan punya waktu tersendiri untuk menggenapi janjinya. Nah, saudara-saudara, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita, haleluya. Tetapi kita sendirilah yang selalu membuat pertolongan itu tertunda oleh karena sungutan dan keluh kesah kita. Tiap hari, setiap saat berkeluh kesah. Nah, ini menjadi penghambat untuk kita melihat pertolongan Tuhan, sehingga tertunda. Sama halnya dengan bangsa Israel yang tidak pernah berhenti ngeluh dan mengomel. Ya, ada juga anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, tetapi dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel, ngomel kok dikit, itu loh. Padahal mereka senantiasa mengalami pertolongannya yang ajaib. Khawatir, cemas dibagi-bagi ke orang lain. Ya. Cemas sepertinya berjemaah dibagikan supaya orang tahu kecemasan kita. Bagikan sesuatu yang mendatangkan kekuatan bagi orang lain. Bagikan sesuatu yang mendorong, memotivasi. Yang ada masalah, saudara-saudara, yang ada adalah malah selalu menyalahkan Tuhan. Apalagi sudah mau menyalahkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kunci utama hidup berkemenangan adalah selalu perkatakan firman-Nya. Sekali lagi, kunci utama hidup berkenan, ya, berkenan dan berkemenangan adalah selalu perkatakan firman-Nya dengan iman kepada Tuhan. Renungkanlah siang dan malam agar iman kita tetap kuat, ya, dan berhenti mengeluh. Ya, perkatakanlah firman Tuhan dalam diri kita. Ada satu waktu saudara-saudara Daud merasa dia tertekan. Tertekannya dia tidak hanya masalah yang datang di sekitarnya, tetapi tertekannya dia, saudara, karena pikirannya, ya, keadaannya, dirinya sendiri. Sehingga dia berkata di dalam Alkitab, di dalam Pemazmur, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan." Nah, jadi saudara-saudara, jangan pernah kita ragu akan janji Tuhan. Kita percaya kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati serta memberikan kita kekuatan. Dan saya percaya kalau iman kita selalu tertuju kepada Tuhan, maka saya percaya ada berkat Allah, ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada kekuatan. Bahkan kita bisa membagikan kesaksian-kesaksian yang hidup kepada orang lain untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.